Halo gengs, kembali lagi bersama Digi Channel. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Shaman King episode terbaru. Sebelumnya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuki pembahasan alur cerita anime Shaman King episode 43. Adegan dibuka dengan Marco yang meminta Tamao untuk segera menaiki Michael yang sudah bersiap dengan mode mobil sport. Mobil keren ini telah diisi dengan sisa-sisa energi spiritual yang begitu banyak oleh Marco. Jadi meskipun Marco telah tewas, mobil ini akan terus bergerak hingga sampai ke tujuannya. Marco yang sebenarnya telah diselamatkan oleh Maiden akan memaksimalkan segala upaya untuk menyelamatkan semuanya, meskipun nyawa adalah taruhannya. Namun Hao memastikan bahwa semuanya tidak akan bisa lari kemana-mana. Apalagi tadinya terdapat serangan laser cahaya dari angkasa yang diluncurkan oleh malaikat SDIX yang sepertinya adalah senjata rahasia milik salah satu negara adidaya di dunia. Tentunya masalah utamanya adalah karena serangan malaikat tersebut tepat mendarat di pulau ini. Pada akhirnya, dunia sekarang telah menyadari adanya suatu kejanggalan. Dan tentunya, sebentar lagi akan ada tim penyelidik dari berbagai negara yang akan datang ke pulau ini. Negara-negara tersebut pastinya akan kaget ketika melihat pulau yang tidak berpenghuni dipenuhi oleh mayat berkelimpangan. Disinilah Hao menegaskan bahwa hingga pertandingannya berakhir, dia tidak akan membiarkan siapapun memasuki pulau ini. Apabila ada yang memaksa masuk kemari, maka Hao akan membunuhi mereka semuanya. Di sisi lain, para panitia suku Pas terlihat begitu serius menanggapi serangan laser cahaya yang baru saja terjadi. Goldfa begitu khawatir karena ini bisa-bisa membuat suku Pas kesulitan untuk melanjutkan jalannya pertandingan Shaman Fight. Hal ini tentunya karena Shaman Fight selalu dilaksanakan di balik bayangan masyarakat umum. Namun makna mengungkapkan bahwa pemenang dari turnamen pertama sudah hampir bisa dipastikan. Sementara turnamen kedua sepertinya nanti akan dilaksanakan di sebuah reruntuhan dasar laut. Hal ini mengindikasikan bahwa sepertinya acara ini tidak akan bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Namun yang pasti, Goldfa dan semua panitia harus meminta bimbingan dari Great Spirit karena sudah tiba waktu bagi para panitia Shaman Fight untuk menuntaskan tugas utamanya. Goldfa juga begitu menekankan pentingnya tugas ini, khususnya pada Silva. Dengan serius Silva menjawab bahwa tugas utama semua panitia adalah untuk melindungi sang Shaman King. Shin kembali pada Hao, di mana dia mempersilahkan Tamao dan yang lainnya agar kabur dengan mengendarai Michael. Untungnya si Ponci datang tepat waktu dan meminta bantuan pada Anna beserta dengan resep dan serum lengkap dengan golemnya. Tanpa banyak basa-basi, Anna langsung menyerang Hao dengan shikigaminya, yaitu Zenki dan Gouki. Anna terlihat begitu kesal karena Hao so akrab memanggil namanya. Sayangnya, Hao sangat kuat dan menjadikan serangan kedua shikigami ini seakan-akan hanyalah sebuah serangan yang begitu kecil. Melihat serangannya yang jadi tidak berguna, pada akhirnya Anna terpaksa harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Hao. Di neraka, terlihat Ren tengah sibuk untuk menghabisi para roh yang menyerangnya. Dia begitu kesal karena roh penghuni neraka ini tidak pernah habis dan terus bermunculan. Bason yang sudah memasuki mode bertempurnya mengingatkan Ren tentang nasihat yang telah diberikan Masamune. Ren pun menjadi bersemangat karena dengan begini, dia dan Bason akan menyempurnakan teknik busin terkuatnya. Sementara itu, Horo-Horo terlihat tengah berenang di dasar neraka dan berusaha mencari keberadaan Masamune. Dia pun menyalahkan Timio yang sudah membuatnya tersesat dan tidak paham sedang berada di mana. Ketika nantinya kembali, dia memastikan akan menghajar Timio dengan segenap kekuatannya. Di neraka bagian lainnya, Lizard masih berlarian dan kebingungan menghadapi iblis Mastema yang begitu kuat dan terus membayangi kemanapun dia pergi. Abats menilai bahwa nasib Lizard begitu apes karena langsung berhadapan dengan Mastema yang merupakan anak buah Satan. Lizard terbunuh ketika hatinya masih diselimuti oleh kegelapan yang begitu pekat. Hal ini pun membuat Abats tidak bisa membantu banyak
karena ini adalah masalah Lizard sendiri. Sementara itu di tempat Yoh, para iblis penghuni neraka sepertinya sudah sangat kewalahan menghadapi kehebatan teknik Byakugan. Iblis terakhir pun dibuat bungkam dan ketakutan ketika Yoh siap membunuhnya tanpa ada sedikit pun keraguan di hatinya. Iblis yang sudah menyadari keseriusan Yoh langsung bersujud dan menyatakan kekalahannya. Yoh pun mengampuni si iblis dan berniat untuk melanjutkan latihan selanjutnya. Dengan tersenyum, Yoh meminta si iblis agar bisa mengantarkannya pada musuh selanjutnya yang lebih kuat untuk dikalahkannya. Si iblis ini pun menjadi bingung dan tidak percaya kalau Yoh masih akan melanjutkan pertarungannya. Neraka yang sebenarnya berada di dalam Great Spirit ini membuat Yoh tidak mengkhawatirkan tentang suatu hal apapun. Dia tidak ingin kehilangan harapan, dan apapun yang terjadi dia tidak boleh kalah dari siapapun. Yoh pun menyarungkan pedangnya dengan ditemani oleh roh Amidamaru dan Yohken yang begitu mempercayai tekadnya. Dengan sopan, Yoh pun kembali meminta pada si iblis agar bisa mengantarkannya pada musuh yang lebih kuat. Disinilah si iblis tersenyum dan benar-benar sungguh mengakui kekalahannya. Sementara itu, Anna begitu tertekan ketika Zenki dan Gouki telah dikalahkan oleh Hao dengan Spirit of Fire-nya. Hao pun memegang tangan Anna dan menilai jika teknik Anna begitu lemah dari biasanya. Dan yang lebih aneh lagi, Hao tidak bisa sama sekali membaca jalan pikiran Anna. Hao juga bertanya, siapakah sebenarnya Anna dan apa yang ada di pikirannya saat ini. Hal ini pun sontak membuat Anna begitu terkejut. Hao kembali bertanya, mengapa Anna sampai segitu repotnya berdiam di sini dan membiarkan semua teman-temannya melarikan diri. Hao berpikir, mungkin Anna sedang mengulur waktu agar jasad Lizard dan Maiden bisa dibangkitkan kembali oleh Faust demi membangkitkan 5 prajurit. Atau mungkin Anna ingin menunjukkan kekuatan sejatinya yang tidak ingin diperlihatkan oleh siapapun untuk menghentikan Hao. Dugaan Hao ini pun kembali membuat Anna terkejut. Di dalam hatinya, dia berharap agar Tamao segera membawa Yoh kembali. Bila Tamao tidak berhasil, maka dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Ketika tangan Hao hendak meraih tubuh Anna, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh sengatan petir dari teknik pembalik kutukan yang telah Anna persiapkan sebelumnya. Di tempat lain, Ryu terlihat sangat marah dan menghajar Zanjing habis-habisan karena sudah membunuh Sati dengan cara yang sangat licik. Meskipun Faust berusaha berteriak dan menghentikan, nampaknya amarah Ryu masih belum bisa terbendung juga. Zanjing pun dibuat begitu gemetaran dan ketakutan melihat aksi Ryu yang sepertinya memang tidak bisa dihentikan. Saat akan mengayunkan pedangnya pada Zanjing, sebuah serangan menghentikan langkah Ryu dan membuatnya jatuh tersungkur. Ternyata serangan ini berasal dari Yoh yang sudah bangkit dari kematiannya. Dia meminta Ryu untuk tidak cepat emosi dan juga meminta maaf pada timnya karena telah lama menunggu. Ternyata, Faust dengan teknik Jousen Jiriaketsu miliknya, yaitu Jukon Sonji atau Eliza Operation, telah berhasil membangkitkan Yoh dari kematiannya. Yoh tidak menyangka kalau Sati dan semua member Gandara telah dikalahkan oleh Tsukigumi hanya dengan sekali serang. Dia pun berpikiran kalau Tsukigumi telah menggunakan kekuatan aneh untuk menumbangkan Gandara yang merupakan samaan dengan level tingkat dewa. Yoh juga agak kesal karena sebagai pengawas, Namari hanya duduk diam saja dan mengabaikan semua tindakan Tsukigumi dalam melancarkan aksi buruknya. Namari pun membenarkan dugaan Yoh, di mana sebagai panitia, dia hanya bertugas sebagai penengah saja dan tidak akan mengganggu jalannya pertarungan antar peserta turnamen. Mendengar jawaban tersebut membuat Yoh mendesak Namari, karena sesungguhnya Namari tidaklah adil dan lebih berpihak pada Hao. Dengan tenang, Namari kembali menjawab bahwa tugasnya adalah untuk melindungi Shaman King, di mana nantinya yang menjadi Shaman King adalah Hao. Belum menyelesaikan kalimatnya, Yoh langsung memotong omongan Namari dan berkata kalau yang menjadi Shaman King adalah dirinya. Tentu saja hal ini membuat Namari dan Tsukigumi menjadi terkejut. Yoh pun berjalan dan mendatangi Ryu. Dia menasehati Ryu supaya tidak mudah marah dan terpancing emosi. Sementara itu, teknik Jukon Sonji milik Faust ternyata menguras banyak energi spiritual, sehingga dia hanya bisa menggunakan teknik ini maksimal sekali lagi. Mendengar hal ini membuat Yoh tenang. Sebagai langkah awal, dia meminta Faust untuk membangkitkan Sati. Tentu saja Tsukigumi tidak tinggal diam dan menyerang Yoh secara bersamaan. Namun serangan Tsukigumi benar-benar tidak berguna. Yoh langsung membantai ketiga musuhnya ini tanpa ampun. Namari pun dibuat begitu terkejut
dengan perubahan energi spiritual Yoh yang begitu besar. Karena sudah bangkit dari kematian, Yoh meminta Namari untuk mengizinkan timnya, yaitu Funbare Onsen, untuk mengikuti turnamen Summon Fight kembali. Saat itulah, Michael dan Golem yang membawa semuanya telah tiba di tempat Yoh. Sementara itu, terlihat banyak sekali helikopter dan kapal besar angkatan laut mulai berdatangan mendekati pulau tempat diselenggarakannya Summon Fight. Bahkan kali ini bapaknya Manta, yaitu Oyamada Matsumi, juga terlihat datang untuk menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dengan pulau tersebut. Di dalam Golem, Yoh meminta bantuan Sati untuk membangkitkan Maiden. Dengan begini Sati dan Maiden nantinya akan bisa menyelamatkan semuanya. Manta menanyakan, mengapa tiba-tiba semua pengikut Hao langsung pergi dan seakan-akan seperti sedang dipanggil oleh seseorang. Apalagi Oracle Bell mereka berdering dalam waktu yang bersamaan. Manta sendiri berharap agar nantinya tidak terjadi sesuatu yang buruk. Yoh pun meminta Seiram untuk mempercepat laju Golem, karena Ana sepertinya sedang dalam bahaya besar. Di pemandian air panas, Hanagumi terlihat sedang menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan tim Yoh dan menghabisi tim Doren. Tidak tanggung-tanggung, mereka bertiga akan menghancurkan jasad tim Doren supaya mereka semua tidak bisa dibangkitkan. Ketika akan menyerang, tanpa diduga, tim Doren telah bangkit dan menghajar semua Oversoul tim Hanagumi dengan mudah. Tentu saja setelah bangkit dari kematian, energi spiritual ketiga bocah ini langsung mengalami kenaikan yang luar biasa. Hanagumi pun menjadi kaget dan tidak mengerti mengapa tim Doren bisa bangkit dari kematian, padahal di tempat ini tidak ada yang bisa menggunakan teknik pembangkitan. Tim Mio pun berkata kalau di antara mereka memang tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Namun mereka mendapatkan rekan baru yang telah mewarisi kemampuan pembangkitan Sati, yaitu Tao Jun. Nampaknya Hanagumi tidak gentar dan akan terus maju, namun mereka dihentikan oleh Bloken. Bloken menginformasikan agar Hanagumi segera pergi ke pantai barat untuk melaksanakan tugas barunya. Ren yang curiga Hanagumi akan melakukan hal yang buruk, langsung memutuskan untuk mengalahkan ketiga cewek ini di sini. Namun Jun menghentikannya, karena sesungguhnya Hanagumi juga sudah siap bertempur hingga mati di tempat ini. Jika kedua belah pihak memaksa bertarung, dikhawatirkan salah satu dari pihak akan mengalami kerugian yang begitu besar. Untungnya ambisi Ren mereda dengan membiarkan Hanagumi pergi. Di dunia lain, Lizard masih berusaha bersembunyi dari kejaran iblis Mastema. Dunia di hadapannya ini mirip sekali dengan London, namun sesungguhnya sangat berbeda. Dia sadar bahwa ini hanyalah potongan kenangannya yang berada di dalam Great Spirit. Dia nampak sedih karena masih belum bisa menjadi lebih kuat dari teman-temannya. Saat itulah, Mastema telah menemukan Lizard dan kembali menyerangnya. Ketika Lizard sudah mulai menyerah akan nasibnya, tiba-tiba dia teringat dengan sosok papa dan mamanya. Dia sadar bahwa selama ini selalu memikirkan kedua orang tuanya, dan setiap dia memikirkan hal ini, semuanya selalu tertuju pada Hao yang sangat dibencinya. Walaupun pada akhirnya Lizard sudah memahami situasi yang dihadapinya saat ini, namun dia tetap tidak bisa mengalahkan Mastema. Saat itulah, Abats datang dan memberikan nasihat pada Lizard untuk perlahan-lahan menenangkan dirinya. Hal ini pun membuat Lizard berpikir positif dan dengan cepat menghindari serangan Mastema. Abats pun mengatakan kalau Mastema sebenarnya adalah diri Lizard sendiri, dan tentu saja si Lizard menjadi begitu terkejut. Sepertinya kebencian Lizard menumpuk dan menjadikannya sosok musuh kuat yang selama ini bersemayam di hatinya. Si Abats mengungkapkan bahwa banyak orang yang bersedih ketika diterpa berbagai kekejaman di dunia. Tapi justru karena hal itulah, orang tersebut memiliki hati yang kuat. Menurut Abats, walaupun Lizard memiliki hati yang lemah, namun sebenarnya dia adalah anak yang pintar. Abats yakin Lizard nantinya bakalan menjadi prajurit terkuat jika terus menempa diri dan berusaha. Untuk itulah, Abats membawakan Morphin dan Vele di hadapan Lizard, serta memintanya untuk menggunakan kedua roh ini untuk menciptakan Oversoul model baru. Di pinggiran pantai barat pulau ini, terlihat Tsukigumi dan Hanagumi sudah berkumpul untuk menjalankan tugasnya, yaitu membereskan siapapun yang berniat masuk dan mengganggu jalannya pertandingan Summon Fight. Disinilah timbul perdebatan kecil di antara mereka, yang agaknya Tsukigumi menjadi bingung ketika harus menghadapi para manusia sipil, bukannya para saman. Sementara Hanagumi sendiri merasa sedih karena dicap sebagai penyihir dan dikucilkan. Mereka sangat mengagung-agungkan sosok Hao
yang bertarung untuk menciptakan dunia baru bagi mereka. Anehnya, POT seakan-akan meragukan Asakura Hao yang telah memberikan perintah tidak masuk akal selama ini. Hal ini tentu saja membuat Sanjing dan Tarbain menjadi kaget akan pernyataan POT yang sudah melewati batas. POT saat ini hanya mengatakan sebuah kebenaran dan tidak ingin berdebat banyak dengan teman-temannya. Suasana pun menjadi begitu panas ketika POT secara tiba-tiba memerintahkan Grande Phantasma untuk memenggal kepala Sanjing. Hal ini pun membuat Tarbain dan Bill menyerang POT untuk meminta penjelasan tentang maksud dari semua ini. Sayangnya Bill harus rela menerima serangan telak dari Grande Phantasma. Dan yang lebih mengejutkan, Tarbain harus tewas tertembak di kepalanya oleh tangan kanan Oyamada Matsumi, yaitu Tamurasaki. Sepertinya, Oyamada Company telah bekerja sama dengan POT untuk melengsarkan Hao. Blok Ken pun mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, yaitu tewas mengenaskan di tangan POT. Melihat kenyataan ini, Hanagumi pun tidak tinggal diam dan menyerang POT bersama-sama. Namun sebelum hal itu terjadi, Tamurasaki sudah bersiap dengan sebuah Gatling gun dan seketika menghentikan semua serangan tim Hanagumi. Kana pun sangat marah karena diremehkan seperti ini. Sayangnya dia harus mati karena ditusuk secara frontal oleh POT. POT sendiri mengingatkan Hanagumi bahwa Hao adalah saman yang bisa membaca hati manusia. Bagi POT, keberadaan dirinya dan semua rekan-rekannya selama ini adalah hal yang tidak penting sama sekali untuk Hao. Dikarenakan POT sebenarnya lebih mencintai Hao daripada siapapun, maka hal inilah yang menjadikannya semakin membencinya. Dia pun mengucapkan salam perpisahan dan mengerahkan Grande Phantasma dengan kekuatan penuh untuk menghabisi semuanya, termasuk dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Tamurasaki melaporkan kondisi di lapangan pada Matsumi, di mana semua musuh telah dieliminasi sepenuhnya. Tsukigumi dan Hanagumi terlihat begitu lemah dan tidak sekuat yang diperkirakan. Mereka pun bersiap untuk menyambut kekuatan terhebat dari Great Spirit yang sudah menunggu di depan mata. Selepas kejadian buruk tersebut, terlihat tim Hanagumi telah kabur berlarian menyusuri hutan yang begitu gelap. Ketika sudah mencapai titik terang, Kana mengungkapkan bahwa timnya harus memastikan semua fakta ini secara langsung pada Hao. Sayangnya, sambil menangis Matilda menginformasikan bahwa mereka bertiga telah mati dan saat ini telah menjadi roh gentayangan. Mendengar hal ini membuat Hao menyeringai dari kejauhan. Hao terlihat kewalahan dan telah kehilangan banyak energi spiritual pasca terkena serangan pembalik kutukan milik Anna. Untuk itulah, dia ingin memakan semua jiwa Hanagumi untuk memulihkan energi spiritualnya. Namun Anna yang terlihat masih kuat malah menendang Hao dengan keras dan mengingatkannya untuk tidak bertindak seenaknya sendiri. Oke gengs, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 43. Semoga bisa menghibur ya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.